Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat tajam. Iran memperingatkan akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat jika Washington lebih dulu melancarkan serangan. Peringatan keras ini disampaikan para pejabat senior Iran pada Minggu, 11 Januari tahun 2026, menyusul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran siap membalas setiap agresi Amerika Serikat. Ia menyatakan, respons Iran tidak hanya akan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, tetapi juga Israel, serta jalur pelayaran utama di kawasan tersebut. Ancaman ini menimbulkan kekhawatiran eskalasi konflik yang lebih luas. Amerika Serikat diketahui memiliki sejumlah pangkalan strategis di Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar, yang berpotensi menjadi sasaran jika konflik terbuka terjadi. Iran sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya menyerang kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan. Pada Juni lalu, Teheran melancarkan serangan terhadap pangkalan udara Al-Udeid di Qatar sebagai balasan atas serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Ghalibaf juga membuka kemungkinan serangan pendahuluan oleh Iran. Sebagai ketua parlemen dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam, pernyataannya dinilai mencerminkan sikap serius pemerintah Iran. Peringatan ini muncul setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah meninjau sejumlah opsi militer. Diskusi tersebut disebut masih bersifat awal dan merupakan bagian dari perencanaan kontingensi tanpa keputusan final. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kampanye udara besar-besaran terhadap situs militer Iran. Namun, pejabat Amerika Serikat menegaskan belum ada konsensus internal dan tidak ada pergerakan aset militer sebagai persiapan serangan. Presiden Donald Trump memperkuat retorikanya melalui media sosial. Ia menyebut Iran tengah melihat kebebasan di tengah gelombang demonstrasi dan menyatakan Amerika Serikat siap membantu rakyat Iran. Di dalam negeri, Iran menghadapi tekanan besar akibat demonstrasi yang kian meluas. Kelompok hak asasi manusia melaporkan sedikitnya 116 orang tewas dalam rangkaian unjuk rasa, dengan angka korban diperkirakan masih bertambah. Situasi ini membuat hubungan Teheran dan Washington berada di titik rawan. Analis memperingatkan, konflik terbuka berpotensi mengguncang stabilitas Timur Tengah dan memicu dampak ekonomi global, terutama jika jalur pelayaran utama terganggu. Hingga kini, dunia internasional terus memantau perkembangan dengan penuh kewaspadaan. Apakah ketegangan ini akan mereda melalui diplomasi atau justru berujung konfrontasi militer? Masih menjadi pertanyaan besar. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat tajam. Iran memperingatkan akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat jika Washington lebih dulu melancarkan serangan. Peringatan keras ini disampaikan para pejabat senior Iran pada Minggu, 11 Januari tahun 2026, menyusul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran siap membalas setiap agresi Amerika Serikat. Ia menyatakan, respons Iran tidak hanya akan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, tetapi juga Israel, serta jalur pelayaran utama di kawasan tersebut. Ancaman ini menimbulkan kekhawatiran eskalasi konflik yang lebih luas. Amerika Serikat diketahui memiliki sejumlah pangkalan strategis di Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar, yang berpotensi menjadi sasaran jika konflik terbuka terjadi. Iran sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya menyerang kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan. Pada Juni lalu, Teheran melancarkan serangan terhadap pangkalan udara Al-Udeid di Qatar sebagai balasan atas serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Ghalibaf juga membuka kemungkinan serangan pendahuluan oleh Iran. Sebagai ketua parlemen dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam, pernyataannya dinilai mencerminkan sikap serius pemerintah Iran. Peringatan ini muncul setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah meninjau sejumlah opsi militer. Diskusi tersebut disebut masih bersifat awal dan merupakan bagian dari perencanaan kontingensi tanpa keputusan final. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kampanye udara besar-besaran terhadap situs militer Iran. Namun, pejabat Amerika Serikat menegaskan belum ada konsensus internal
dan tidak ada pergerakan aset militer sebagai persiapan serangan. Presiden Donald Trump memperkuat retorikanya melalui media sosial. Ia menyebut Iran tengah melihat kebebasan di tengah gelombang demonstrasi dan menyatakan Amerika Serikat siap membantu rakyat Iran. Di dalam negeri, Iran menghadapi tekanan besar akibat demonstrasi yang kian meluas. Kelompok hak asasi manusia melaporkan sedikitnya 116 orang tewas dalam rangkaian unjuk rasa, dengan angka korban diperkirakan masih bertambah. Situasi ini membuat hubungan Teheran dan Washington berada di titik rawan. Analis memperingatkan, konflik terbuka berpotensi mengguncang stabilitas Timur Tengah dan memicu dampak ekonomi global, terutama jika jalur pelayaran utama terganggu. Hingga kini, dunia internasional terus memantau perkembangan dengan penuh kewaspadaan. Apakah ketegangan ini akan mereda melalui diplomasi atau justru berujung konfrontasi militer? Masih menjadi pertanyaan besar. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat tajam. Iran memperingatkan akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat jika Washington lebih dulu melancarkan serangan. Peringatan keras ini disampaikan para pejabat senior Iran pada Minggu, 11 Januari tahun 2026, menyusul laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran siap membalas setiap agresi Amerika Serikat. Ia menyatakan, respons Iran tidak hanya akan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, tetapi juga Israel, serta jalur pelayaran utama di kawasan tersebut. Ancaman ini menimbulkan kekhawatiran eskalasi konflik yang lebih luas. Amerika Serikat diketahui memiliki sejumlah pangkalan strategis di Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar, yang berpotensi menjadi sasaran jika konflik terbuka terjadi. Iran sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya menyerang kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan. Pada Juni lalu, Teheran melancarkan serangan terhadap pangkalan udara Al-Udeid di Qatar sebagai balasan atas serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Ghalibaf juga membuka kemungkinan serangan pendahuluan oleh Iran. Sebagai ketua parlemen dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam, pernyataannya dinilai mencerminkan sikap serius pemerintah Iran. Peringatan ini muncul setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa Amerika Serikat tengah meninjau sejumlah opsi militer. Diskusi tersebut disebut masih bersifat awal dan merupakan bagian dari perencanaan kontingensi tanpa keputusan final. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kampanye udara besar-besaran terhadap situs militer Iran. Namun, pejabat Amerika Serikat menegaskan belum ada konsensus internal dan tidak ada pergerakan aset militer sebagai persiapan serangan. Presiden Donald Trump memperkuat retorikanya melalui media sosial. Ia menyebut Iran tengah melihat kebebasan di tengah gelombang demonstrasi dan menyatakan Amerika Serikat siap membantu rakyat Iran. Di dalam negeri, Iran menghadapi tekanan besar akibat demonstrasi yang kian meluas. Kelompok hak asasi manusia melaporkan sedikitnya 116 orang tewas dalam rangkaian unjuk rasa, dengan angka korban diperkirakan masih bertambah. Situasi ini membuat hubungan Teheran dan Washington berada di titik rawan. Analis memperingatkan, konflik terbuka berpotensi mengguncang stabilitas Timur Tengah dan memicu dampak ekonomi global, terutama jika jalur pelayaran utama terganggu. Hingga kini, dunia internasional terus memantau perkembangan dengan penuh kewaspadaan. Apakah ketegangan ini akan mereda melalui diplomasi atau justru berujung konfrontasi militer? Masih menjadi pertanyaan besar.